Pembacaan pada hari ini terdapat dalam Matius 26 ayat 30-35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Yang akan kita bahas pada saat ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-35. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Tema pada judul renungan pada saat ini adalah mulut dan hati yang berbeda. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketulusan dimulai dari mulut dan hati yang sama, karena jika mulut dan hati kita sama, maka hidup kita akan menjadi berkat. Tetapi sebaliknya, kemunafikan itu berarti mulut dan hati berbeda. Dunia akhir-akhir ini sedang dipenuhi dengan orang yang mulut dan hatinya berbeda. Orang bisa saja dalam pelayanan, tapi mulut dan hatinya berbeda. Dia bisa saja sahabat baik saudara. Tapi tahukah saudara, memiliki teman yang mulut dan hatinya berbeda adalah sebuah penderitaan. Dalam ayat bacaan ini, Yesus berkata bahwa semua murid akan tergoncang imannya. Tetapi Petrus berkata kalau dia tidak akan tergoncang imannya, sekalipun murid-murid yang lain tergoncang. Tetapi pada kenyataannya, Petrus akhirnya 3 kali menyangkal Yesus sesaat sebelum Yesus disalibkan. Inilah yang dimaksudkan dengan antara mulut dan hati berbeda. Pertanyaan kita, mengapa mulut dan hati Petrus berbeda? Jawabannya adalah, yang pertama, karena Petrus tidak menyadari siapa Yesus. Sebelum Petrus dipenuhi Roh Kudus, perkataan Petrus berbeda dengan hatinya. Karena sebenarnya dalam hatinya dipenuhi pertanyaan, kapan Israel akan dipulihkan? Karena Yesus dianggap sebagai pembebas Israel dari kerajaan Romawi. Petrus tidak menyadari bahwa sebenarnya Yesus boleh disalib, Yesus boleh diejek, tapi Yesus tetap Tuhan. Petrus tidak menyadari siapa Yesus, kuasa Yesus, bahwa Yesus yang disalibkan dan mati akan bangkit dari kematian dan membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Gereja boleh dibakar, orang percaya boleh ditekan, tapi Yesus Kristus tetap Tuhan. Kadangkala mulut dan hati kita berbeda karena kita tidak menyadari siapa Yesus. Makanya hidup kita munafik, menghalalkan segala cara, kalau perlu menjilat orang lain, jadi ular kepala 2 dan mengadu domba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu kita menyadari siapa Yesus, kita tidak akan goncang. Sekali kebenaran tetap kebenaran, apapun harga yang harus kita bayar untuk itu. Poin yang kedua, karena Petrus takut. Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Bukan karena tidak mengasihi Yesus, tetapi persoalannya dia takut terhadap orang banyak. Karena dalam pikirannya ada ketakutan. Petrus pikir karena dia murid Yesus, pasti akan mengalami aniaya. Karena ketakutannya ini, akhirnya dia menyangkal Yesus. Kita bisa menghadapi masalah atau pergumulan, tetapi ingat, Allah bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya, dan tidak ada sesuatu terjadi di luar rancangan Allah dalam hidup kita. Poin yang ketiga, karena Petrus ingin mendapat pujian. Saat Petrus ingin mendapat pujian, berkata bahwa imannya tidak akan tergoncang. Sebagai murid mungkin akan kagum,
Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini telah menjadi lembah di mana setiap orang hanya haus akan pujian. Mencari nama, kehormatan tanpa menyadari segala pujian dan kehormatan harus kita kembalikan kepada Tuhan, sebab hanya Dia yang layak menerima segala pujian. Ketahuilah saudaraku, bahwa Allah sedang mencari orang yang hatinya tulus di akhir zaman ini. Karena waktu mulut dan hati kita berbeda, maka kita akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi sebaliknya, apabila mulut dan hati kita sepakat, maka kemuliaan kuasa Tuhan akan nampak dalam kehidupan kita, dan kita hidup akan terus mengalami kemajuan. Haleluya. Kiranya firman yang baru saja kita dengarkan bisa menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya firman yang baru saja kami dengar ini, Engkau sendiri yang memeteraikan dan mampukan kami Tuhan untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Untuk hidup kami selaras dengan hati kami, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.